Mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia. Akhirnya sudah diumumkan oleh kawalpemilu.org, sebut tak ada kecurangan pemilu. Pengamat ini ngomong gini. Pengamat politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menilai kecurangan pemilihan umum pemilu tak bisa dinafikan begitu saja dengan angka-angka perhitungan. Menurut dia, kecurangan pemilu bisa saja berpotensi terjadi sebelum, saat, dan setelah pemungutan suara. Hal itu disampaikan Ujang menanggapi pernyataan kawalpemilu.org yang menyebut tak ada indikasi kecurangan yang terjadi pasca pemungutan suara. Kita tidak bisa berasumsi setelah pencoblosan tidak ada kecurangan kalau kita pemain politik jadi tim ses atau penyelenggara, kata Ujang. Justru kerawanan kecurangan ada setelah pencoblosan. Makanya ada istilah perpindahan suara. Penggelembungan itu kan dalam konteks penggelembungan, sambung dia. Menurut Ujang, setiap orang tak bisa berspekulasi apakah benar terjadi kecurangan atau tidak. Setiap orang, kata Ujang, harus berpikir secara objektif dan membuktikan jika menuduh terjadi kecurangan. Hal sebaliknya juga berlaku apabila menyebut tidak ada kecurangan di dalam pelaksanaan pemilu 2024, maka perlu didukung dengan bukti yang objektif. Jadi, kalau dalam permainan politik, dugaan kecurangan pasca pencoblosan memungkinkan tentu ada, tapi ada atau tidak harus dibuktikan. Semua harus objektif menilai, agar pemilu kita transparan, tidak ada kecurangan dan berkeadilan, ucapnya. Sebelumnya, kawalpemilu.org menyebutkan, tak ada kecurangan dalam pemilihan umum, pemilu, pasca pemungutan suara. Hal itu disampaikan dalam akun sosial media mereka, kawalpemilu.org. Dari penelitian ini, kami tidak menemukan indikasi kecurangan pasca pencoblosan pilpres yang terstruktur, sistematis dan masif, sehingga menguntungkan salah satu paslon, tulis Kawal Pemilu. Dihubungi terpisah, co-founder kawalpemilu.org, Elina Ciptadi mengatakan, indikasi itu tak ditemukan setelah membaca hasil C Pleno yang dilakukan Kawal Pemilu. Adapun yang selama ini dianggap sebagai indikasi kecurangan, kata Elina, merupakan kesalahan teknis semata dan tidak disengaja. Misalnya saat menginput hasil C Pleno, yang kami temukan dari membaca lebih dari 600 ribuan. C Pleno, hasil adalah pertama salah baca dari OCR, Optical Character Recognition. Kedua, foto diunggah di TPS yang salah. Ketiga, foto buram, sehingga angka atau lokasi TPS-nya tidak terbaca, kata Elina. Ia mengatakan, kesalahan teknis itu pun tidak bisa dianggap kecurangan karena tidak terjadi secara sistematis. Budi Ari bicara Jokowi jadi pimpinan besar koalisi Prabowo-Gibran. Ketua Umum Projo Budi Ari Setiadi merespons usulan soal Presiden Joko Widodo, Jokowi, menjadi Ketua Barisan Nasional, pimpinan besar koalisi Prabowo-Gibran. Budi berpendapat tak ada yang salah dengan usulan itu. Menurutnya usulan itu sah-sah saja. Yang namanya aspirasi, yang namanya pendapat, untuk hal-hal tertentu seperti tadi Presiden menjadi pimpinan besar koalisi Prabowo-Gibran, ya enggak apa-apa, dinamika aja, kata Budi. Budi enggan berspekulasi terlalu jauh. Dia hanya mengatakan Projo akan selalu bergerak sesuai arahan Jokowi. Dia memilih untuk memantau dinamika politik yang sedang berjalan. Budi menyebut persoalan koalisi sebaiknya dibicarakan setelah hasil resmi Pilpres 2024 terbit. Pak Prabowo aja masih nunggu. Kita aja masih nunggu keputusan resmi KPU kan, ujar Budi Ari. Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Jeffrey Geovani sebelumnya mengusulkan Jokowi menjadi pimpinan besar koalisi Prabowo-Gibran. Jeffrey menilai karakter Jokowi cocok memimpin barisan pendukung Prabowo-Gibran. Dia menyebut kelompok itu sebagai barisan nasional. Jadi kira-kira nanti barisan nasional cukup 75% majority. Kemudian ada konsensus semuanya menunjuk satu orang jadi ketua barisan nasional ini. Dan menurut saya yang ideal yang diterima semua parpol ini, Pak Jokowi, ungkap Jeffrey. Mantap, yang teriak curang auto terdiam, Prabowo.
kerjasama bidang pertahanan dengan Jepang semakin menguat. Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto mengatakan bahwa kerjasama bidang pertahanan antara Indonesia dengan Jepang akan semakin menguat. Hal itu dikatakan Prabowo ketika menerima kedatangan Duta Besar Jepang untuk Indonesia Masaki Yasushi di kantor Kementerian Pertahanan RI, Jakarta Pusat, Rabu. Saya menganggap pertemuan ini sebagai bukti kerjasama yang kuat antara kedua negara, kata Prabowo ketika bertemu dengan Masaki dalam unggahannya di akun Instagram resmi Ikemhanri. Dalam akun Instagram itu, terlihat beberapa foto pertemuan antara Prabowo yang mengenakan kemeja panjang berwarna putih dan Masaki yang memakai jas berwarna hitam. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo juga membahas beberapa hal dengan Masaki, di antaranya program kerja sama militer yang diharapkan terus berlanjut. Menhan Prabowo juga meminta kepada pemerintah Jepang untuk tetap melanjutkan program pertukaran personel dan program pelatihan militer gabungan. Tidak hanya itu, Prabowo juga meminta Jepang untuk bersama-sama berkomitmen dalam kerjasama industri pertahanan dengan cara melakukan pertukaran teknologi. Dengan demikian, teknologi pertahanan kedua belah pihak bisa semakin kuat dan maju. Prabowo berharap kerjasama ini akan mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Jepang. Pernyataan keras Amsari soal kawal pemilu. Sebut tak ada kecurangan, bisa bikin terkejut. Pakar hukum Tata Negara Universitas Andalas, Ferry Amsari, menilai kecurangan pemilihan umum memang tak terjadi di satu rangkaian pemungutan suara, melainkan dari rangkaian dari hulu sampai hilir penyelenggaraan. Hal itu disampaikan Ferry menanggapi pernyataan kawalpemilu.org yang menyebut tak ada kecurangan pemilu pasca pemungutan suara berlangsung. Kecurangan itu kan bisa dalam satu rangkaian proses. Hari H pemungutan dan pasca, berupa upaya melegitimasi kecurangan itu, kata Ferry. Ferry mengatakan penilaian kecurangan pemilu tak bisa dilihat dari hasil setelah pencoblosan semata. Proses penyelenggaraan pemilu yang buruk juga harus menjadi pertimbangan. Apakah pemilu itu dilangsungkan secara curang atau tidak? Saya tidak bicara di hilirnya saja, di hulunya juga gitu. Nah, yang perlu saya jelaskan bahwa untuk menjelaskan kepada Mahkamah Konstitusi bahwa proses yang buruk menghasilkan hasil yang buruk tentu harus dijelaskan sebagai akibat proses yang buruk, tuturnya. Di sana itu yang mungkin agak sensitif untuk dijelaskan, bagaimana sebuah proses menghasilkan hasil yang buruk dan hasil bukanlah penentu segalanya memenuhi azas penyelenggara pemilu, tandasnya. Sebelumnya, kawalpemilu.org menyebutkan tak ada kecurangan dalam pemilihan umum, pemilu, pasca pemungutan suara. Hal itu disampaikan dalam akun sosial media mereka, @kawalpemilu.org. Dari penelitian ini, kami tidak menemukan indikasi kecurangan pasca pencoblosan Pilpres yang terstruktur, sistematis dan masif sehingga menguntungkan salah satu paslon, tulis Kawal Pemilu.